Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Nggak usah merasa sok paling tersakiti deh. Di tengah perjalanan pulang dengan taksi yang dipesan olehnya, Raka tampak terdiam dengan tatapan kosong memandang ke arah luar. Sungguh bukan seperti ini akhir yang dia inginkan. Dulu Raka memang tidak mencintai Ajeng sama sekali. Dan memilih melukai Ajeng di hari pertama mereka menjadi sepasang suami istri. Dulu Raka meyakini bahwa tidak akan ada wanita lain yang bisa mengisi hatinya. Kecuali Ratna dan hanya Ratna. Cintanya sejak di zaman putih abu-abu. Tapi lambat laun, perhatian serta ketulusan Ajeng mulai menggoyahkan hatinya. Meski dia selalu di samping Ratna karena menemani wanita itu yang sering keluar masuk rumah sakit. Tapi Raka selalu terbayang wajah Ajeng. Sebenarnya berat sekali bagi Raka ketika harus meninggalkan Ajeng tengah malam demi menemani Ratna. Tapi sikap acuh Ajeng saat dia memilih pergi membuat Raka salah paham. Ajeng seperti tak peduli jika Raka bersama Ratna. Padahal Raka ingin sekali Ajeng menahannya. Tapi ternyata setelah mendengar ungkapan hati Ajeng kemarin, Raka baru paham kalau ternyata Ajeng tak pernah menginginkannya untuk pergi. Itulah yang membuat Raka yakin kalau sebenarnya yang ia cintai saat ini adalah Ajeng. Istrinya itu telah berhasil menggeser posisi Ratna di hatinya. Tapi, apa semuanya sudah terlambat sekarang ini? Keputusan Ajeng sepertinya sudah begitu bulat. Bahkan Ajeng bilang kalau waktu 3 bulan itu tidak akan merubah keputusannya. Sekarang Raka hanya bisa menuai hasil dari perbuatannya selama 5 tahun ini. Dia hanya bisa berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hati Ajeng lagi. Lamunan Raka buyar karena ponselnya yang bergetar di kantungnya. Raka sempat mengusap wajahnya dengan kasar sebelum mengangkat panggilan telepon itu. Halo, aku lupa mengabarimu. Kemarin aku ke Sydney dan sekarang baru sampai. Iya sama Ajeng. Maaf kayaknya aku nggak bisa ke sana. Aku capek mau istirahat dulu. Belum tahu, aku nggak janji. Iya, udah dulu ya. Aku harus istirahat. Tut, Raka memutus panggilan telepon itu. Tak biasanya dia bersikap dingin seperti itu pada si penelpon yang tak lain adalah Ratna. Ratna mencari dirinya yang dari kemarin malam tak bisa dihubungi. Ratna juga meminta Raka untuk datang ke rumah sakit menemani dirinya seperti biasa. Tapi Raka tentu saja tidak bisa. Dia sudah berjanji untuk tidak menemui Ratna lagi. Meski sebenarnya kasihan pada wanita itu yang tak punya siapa. Namun untuk mengatakan pada Ratna jika dia tidak bisa seperti dulu lagi. Tentu Raka harus mencari waktu yang tepat. Raka tak mau gegabah menemui Ratna dan membuat Ajeng salah paham. Kalau Ajeng sampai tahu dia menemui Ratna, dan setelah ini, tampaknya Raka harus bersiap untuk menghadapi Ajeng. Karena Raka yakin, Ajeng pasti tidak akan seperti dulu lagi yang melakukannya dengan lembut. Ketika Raka sampai di kediaman Satya Dinata, kebetulan Ajeng juga baru sampai.
karena Raka melihat Ajeng baru keluar dari mobil yang Karyo kendarai. "Sayang," panggil Raka membuat Ajeng menoleh. "Sayang, tolong bayarkan taksinya ya, Mas gak ada uang sama sekali." "Kan kamu yang pegang semuanya, Mas janji bakal ganti." "Mas mau utang maksudnya?" Raka sempat tertegun karena sahutan istrinya. Dia meminta uang dari istrinya tapi dihitung hutang. "Kenapa? Kan tadi Mas sendiri yang bilang kalau mau pinjam terus mau balikin, berarti utang kan?" Iya sayang, Mas utang." "Berapa?" tanya Ajeng dengan ketus. 52.000. Ajeng mengambil uang pas sejumlah 52.000 dan memberikannya pada Raka. "Makasih sayang, Mas janji bakal ganti." "Nggak usah sayang." "Sayangan," geli dengernya, sewot Ajeng kemudian berlalu meninggalkan Raka di luar. "Sabar Kak, ini semua memang salahmu sejak awal." Raka menatap kepergian Ajeng dengan sendu. "Mas, mau bayar nggak?" teriak supir taksi yang sejak tadi menunggu Raka. "Iya Mas, ini Mas." Kedatangan Ajeng dan Raka ternyata telah disambut oleh keluarga Ajeng. Mereka ingin mendengar kabar apa yang dibawa oleh Ajeng setelah berpamitan kepada mertuanya. Rahayu serta Wulan dan yang lainnya sama berharap jika keluarga Raka mendukung keputusan Ajeng untuk berpisah dari Raka. "Ibu, Bulik," Ajeng menyalami kedua orang wanita itu. "Alhamdulillah kamu sampai dengan selamat Nduk." Rahayu memeluk putrinya. "Iya Bu, tapi gimana sama kedua Mer?" "Assalamualaikum Ibu." Pertanyaan Rahayu harus terhenti karena kedatangan Raka. "Waalaikumsalam. Kalian pulang bareng?" tanya Wulan. "Iya Bulik. Terus gimana? Kamu setuju kan dengan keputusan Ajeng untuk bercerai?" Sekarang Rahayu tak berpura-pura lagi di depan Raka. Toh Raka sendiri sudah tahu. "Ibu, Raka nggak setuju dengan Ajeng. Raka ingin memperbaiki semuanya Bu. Tolong maafkan Raka. Berikan Raka kesempatan untuk membuktikan kesungguhan Raka ini." "Memperbaiki kamu bilang? Kenapa baru sekarang? Kemana saja kamu selama 5 tahun ini?" sentak Rahayu. "Sekarang saya nggak mau pura lagi sama kamu seperti kemarin. Saya menuruti permintaan Ajeng untuk berpura-pura tidak tahu di depan kamu. Karena saya juga ikut bersalah di sini. Saya yang memaksakan kehendak untuk menikahkan kalian. Seandainya saya ndak egois, pasti saya ndak akan membuat anak saya menderita selama ini. Tapi saat ini saya sebagai seorang ibu, yang putrinya telah disakiti oleh suaminya sendiri selama 5 tahun. Tentu saya tidak rela, saya sedih dan saya kecewa sama kamu. Tapi rasanya tak pantas untuk menyalahkan kamu sepenuhnya. Jadi mari selesaikan ini dengan baik. Lepaskan anak saya dan kamu hiduplah bahagia dengan kekasihmu itu, pinta Rahayu. Raka memang salah Bu. Raka menyesal karena telah mengabaikan Ajeng selama ini. Tapi Raka tidak mau melepaskan Ajeng. Raka mencintainya Bu. Raka menatap ke arah Ajeng yang terlihat menundukkan wajahnya. Entah apa yang sedang dipikirkan wanita itu saat ini. Cinta kamu bilang, bisanya kamu bilang cinta.
Setelah 5 tahun menyia-nyiakannya, Hardik Wulan, Raka lagi tak berkutik saat kesalahannya diungkit. Dia memang salah, mau membela diri dengan cara apapun tetap saja salah. Sudahlah Bu, Bapak dan ibunya Mas Raka menyetujui kami bercerai. Tapi beliau meminta waktu 3 bulan untuk Mas Raka memperbaiki hubungan kami dulu. Mas Raka juga sudah setuju dan berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita itu. Tapi kalau sampai Mas Raka mengingkari janjinya itu, kami akan bercerai tanpa menunggu 3 bulan lamanya. Raka tertunduk lesu saat Ajeng menjelaskan semuanya di depan mereka. Raka benar merasa ketakutan. Kalau sampai waktu 3 bulan itu tidak cukup untuk meyakinkan Ajeng. Tapi Jeng, bukannya keputusan kamu sudah bulat? Nanti Ajeng jelaskan Bu, sekarang Ajeng ke kamar dulu, mau istirahat. Mereka semua menatap kepergian Ajeng dengan pasrah. Memang mereka ingin yang terbaik untuk Ajeng, tapi segala keputusan memang di tangan Ajeng. Maafkan Raka Bu, tapi Rahayu yang diajak bicara oleh Raka malah melengos dan pergi begitu saja. Termasuk Wulan dan yang lainnya. Ada apa Mas? Anga bertanya pada Aditya yang baru saja kembali ke kamarnya. Pasalnya Anga mendengar suara ribut di luar. Mbak Ajeng sama Mas Raka udah pulang dari Sydney. Sahut Aditya ikut membaringkan diri di samping istrinya. Udah pulang, kok cepet banget? Iya. Mereka pulangnya bareng satu penerbangan, tapi sampai rumah sendiri. Kok bisa? Mungkin Mbak Ajeng sengaja menciptakan jarak sama Mas Raka kali yang. Terus suara ribut di luar itu apa? Mbak Ajeng yang niat awalnya ke Sydney cuma untuk pamitan. Tapi ternyata Mas Raka menyusul ke sana karena nggak mau pisah. Terus mertua Mbak Ajeng meminta waktu 3 bulan untuk Mas Raka memperbaiki rumah tangganya. Kalau nggak bisa, Mbak Ajeng boleh melanjutkan gugatannya kapanpun tanpa menunggu 3 bulan. Ibu tentu saja marah, makanya tadi sempat ada ketegangan. Tapi jelasnya gimana Mas nggak tahu, soalnya Mas cuma dengar dari jauh. Mas nggak mendekat ke mereka karena takut Mas nggak bisa kontrol emosi, jelas Aditya. Diusapnya lembut kepala suaminya yang sejajar dengan perutnya. Karena posisi Anga sekarang sedang duduk bersandar. Jadi Mbak Ajeng memang sakit Mas. Tapi mungkin aja Mas Raka bisa berubah dan memanfaatkan kesempatan 3 bulan itu dengan baik. Iya sih, tapi Mas tetap gak rela kalau dia dimaafkan gitu aja. Cukup doakan aja yang terbaik buat mereka Mas. Itu pasti sayang, apalagi untuk kita berdua. Mas selalu berdoa agar kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah dalam hal apapun. Amin Mas. Aditya mengusap perut istrinya yang mulai terasa keras namun belum terlalu buncit. Rasanya Aditya sudah tak sabar mau melihat perut Anga membesar. Pasti Aditya semakin gemas melibat perut buncit istrinya itu. Anak ayah di dalam lagi apa? Aditya bergerak menciumi perut Anga sambil berbisik di sana. Sehat di perut ibu ya nak. Ayah dan ibu menunggumu dengan sabar di sini sampai saatnya kamu keluar nanti.
Kira dia bisa dengar omongan Mas nggak ya sayang? Dari artikel yang Anga baca sih, janin bisa mendengar itu usia 4 bulan. Tapi Anga yakin kalau sekarang dia juga pasti bisa dengar suara ayahnya. Iya, Mas juga yakin. Aditya kembali merubah posisinya. Dia ikut duduk bersandar di samping Anga. Kenapa Mas lihat Anga kayak gitu? Anga merasa aneh karena ditatap suaminya dengan dalam. Seolah sedang mengikutinya dengan tatapan matanya. Nggak apa-apa, Mas cuma kangen. Tangan Aditya terangkat untuk mengusap lembut pipi Anga. Dibelai dengan penuh kasih cinta dan kasih sayang wajah istrinya itu. Kangen, bukannya Mas sama Anga terus ya, kok kangen? Anga tak paham apa yang dimaksud suaminya. Mas kangen ini, Aditya menyentuh bibir Anga dengan ibu jarinya. Perlahan Aditya mengikis jarak di antara mereka, hingga dia bisa memagut bibir manis milik istrinya itu. Mas, Anga sedikit mendorong dada suaminya. Kenapa sayang? Aditya menatap Anga dengan mata yang sudah berkabut. Anga kan masih berdres Mas. Belum bisa buat itu, Anga menunduk malu. Dia sebenarnya tak ingin menyakiti hati suaminya dengan menolak keinginan. Yang sangat wajar diinginkan oleh seorang suami kepada istrinya itu. Mas tahu kok sayang, Mas nggak akan kebablasan sampai sana. Mas cuma mau cium kamu aja kok. Selepas itu Aditya kembali memagut bibirnya. Tapi kata mencium yang Aditya maksud, bukan hanya mencium bibir Anga saja ternyata. Tapi Aditya mencium hampir setiap jengkal tubuh Anga tanpa terlewatkan. Ajeng menepati janjinya untuk menceritakan semuanya pada Rahayu. Kenapa akhirnya dia memberikan kesempatan untuk Raka? Tapi kamu yakin, Duk, kalau benar berubah, apa kamu akhirnya akan memberinya kesempatan? Entahlah Bu, tapi dalam pikiran Ajeng saat ini, di samping Ajeng menghormati bapak dan ibunya Mas Raka, Ajeng ingin membalas Mas Raka dulu. Enak aja dia bebas dari pernikahan ini dan bahagia sama Ratna. Sedangkan Ajeng sudah merasakan sakitnya dikhianati sejak lama. Menurut Ajeng, ini kesempatan yang bagus Bu. Ya sudah terserah kamu saja. Semoga Raka ndak menyakiti kamu lagi. Ibu tenang saja. Ajeng udah nggak peduli lagi mau Mas Raka tetap berhubungan sama Ratna apa enggak. Ajeng hanya ingin mencoba untuk melupakan Mas Raka meski aslinya sulit untuk Ajeng Bu. Rahayu memeluk putrinya itu. Diusapnya dengan lembut rambut Ajeng yang sebatas punggung itu. Semoga kamu diberikan kesabaran Yanduk. Ibu yakin nantinya kamu akan bahagia. Baik akhirnya kamu berpisah atau bersatu kembali dengan suamimu. Enggak Bu, terima kasih banyak. Ajeng memeluk ibunya dengan erat. Akhirnya dia bisa merasakan kembali dukungan dan pelukan hangat dari ibunya. Malam harinya, keadaan di dalam paviliun Ajeng dan Raka benar-benar hening. Ajeng yang memilih fokus pada laptopnya, tampak tak mempedulikan keberadaan Raka sama sekali. Bukan hanya saat ini, tapi tadi di meja makan juga sama. Semua orang di sana tampak diam. Tak ada pembicaraan sama sekali seperti saat kedatangan Anga ke rumah itu. Terlihat jelas ketegangan di sana. Raka hanya bisa menerima nasibnya karena itu semua disebabkan oleh dirinya.
Bahkan Ajeng juga tak mau lagi melayaninya seperti biasa. Tak ada Ajeng yang mengambilkan nasi untuknya atau menuangkan minum untuknya. Bukannya Raka tak bisa, tapi dia sudah terbiasa dilayani oleh Ajeng, jadi rasanya aneh saja. Bukan hanya itu, Ajeng juga tak mau lagi menyiapkan bajunya. Tadi sore saat mereka baru tiba, Ajeng memilih membersihkan diri. Lalu meninggalkannya istirahat tanpa menyiapkan baju ganti untuknya. Raka melirik ke arah istrinya yang duduk di sofa dekat dengan jendela. Entah apa yang sedang istrinya itu kerjakan. Karena dari dulu Raka tak pernah melihat Ajeng memegang laptopnya seperti itu. Apa yang ada di laptop itu lebih menarik daripada aku, suaminya sendiri? Raka terlihat gelisah sendiri karena sikap acuh istrinya itu. Raka langsung menoleh pada Ajeng saat ponselnya sendiri bergetar cukup keras. Karena dia letakkan di atas nakas. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Ajeng saat mendengar suara getaran ponsel Raka. Apa istrinya itu penasaran atau marah? Tapi yang Raka dapat justru Ajeng yang masih tetap tenang tanpa terusik sedikit pun. Padahal Raka sudah ketar-ketir kalau Ajeng akan marah jika tahu panggilan itu dari siapa. Raka akhirnya memilih mematikan ponselnya. Dia tak mau mengangkat panggilan itu hingga membuat hubungannya dengan Ajeng semakin memanas. Langkahnya untuk mendapatkan kepercayaan Ajeng tentu dimulai dari mengabaikan panggilan telepon itu. Sayang, ayo tidur. Ini udah malam loh. Kamu ngerjain apa sih? Ajeng tampak melirik ke arah suaminya yang duduk di ranjang. Namun hanya sekilas saja kemudian kembali menatap laptopnya. Sayang, ulang Raka lagi. Stop panggil aku kayak gitu ya mas. Kesal Ajeng. Lagian kenapa sih? Aku mau tidur kapan aja terserah dong. Kalau kamu memang mau pergi ya pergi aja. Biasanya juga gimana? Heran banget deh, kenapa sekarang jadi perawat? Mulutnya ngalahin bebek, lanjut Ajeng dengan sengit. Mas nggak akan pergi makanya ajak kamu tidur. Jawaban dari Raka sempat membuat Ajeng terkejut. Dia sejak tadi memang sengaja mengacuhkan Raka. Dia tak menganggap keberadaan pria itu sama sekali. Ajeng lebih memilih mengerjakan laporan dari kantor milik bapak mertuanya, yang selama ini diserahkan pada Raka. Ajeng memang memutuskan untuk ikut terjun langsung ke dalam kantor itu mulai sekarang. Tapi, fokusnya Ajeng sejak tadi. Bukan berarti dia tidak sadar dengan apa yang suaminya lakukan sejak tadi. Pria berusia 35 tahun itu tampak berkali-kali melihat ke arahnya. Ajeng juga dengar kalau ponsel Raka sempat mendapatkan beberapa kali panggilan. Sebelum Raka mematikan ponselnya sepertinya. Tidur ya tidur aja, lagian siapa yang mau tidur sama situ? Emangnya kamu mau tidur di mana sayang kalau enggak di sini sama mas? Di mana aja yang penting nggak sama suami kayak kamu? Selain Ajeng yang begitu acuh, mulut Ajeng juga benar berubah pedas saat ini. Astagfirullah sayang, Raka hanya bisa bersabar menghadapi istrinya itu. Kenapa? Nggak usah merasa sok paling tersakiti deh.
Sinis Ajeng melihat raut wajah Raka yang berubah menjadi sendu. Kali ini Raka tak tahan lagi. Dia beranjak dari ranjang untuk menghampiri istrinya. Mau apa kamu? Ajeng sudah menatap Raka dengan was-was. Mau kasih pelajaran sama istriku yang sekarang susah dibilangin? Dasar sinting, turunin nggak? Ajeng memberontak karena tiba Raka menggendongnya begitu saja dan membawanya ke ranjang. Bahkan laptopnya masih dia bawa. Aku bilang turunin. Iya, ayo turun. Raka menurunkan Ajeng di ranjang mereka. Minggir, Ajeng mendorong Raka yang masih di sampingnya dengan keras. Supaya dia bisa segera beranjak dari ranjang. Jangan harap Ajeng akan menuruti keinginan laki itu. Mau kemana? Mas nggak tahu kamu lagi ngerjain apa tapi dilanjut besok aja ya. Ini udah malam. Kita istirahat, pinta Raka dengan lembut sambil mengambil laptop berwarna putih itu dari tangan istrinya. Entah ini adalah siasat Raka saja untuk menarik simpatinya atau memang Raka tulus melakukannya. Tapi sayangnya Ajeng tak peduli. Nggak usah sok ngatur, balikin nggak? Enggak, aku mau kita tidur sekarang. Raka meletakkan laptop Ajeng di atas nakas bersebelahan dengan ponselnya yang sudah dia matikan. Lalu Raka melompati badan Ajeng untuk berbaring di belakang Ajeng. Pria itu bahkan langsung membuat Ajeng tak bisa bergerak. Karena pinggangnya dililit dengan tangan kekar milik Raka. Lepas, Ajeng berusaha melepaskan tahan Ratna namun sama sekali tak berhasil. Lepas atau aku teriak, ancam Ajeng tapi Raka justru semakin mengeratkan pelukannya. Seolah Ajeng akan meninggalkannya saat ini. Teriak aja kalau berani tapi abis itu Mas akan buat kamu hamil, ancam Raka di telinga Ajeng. Jangan kurang ajar, Ajeng terus berusaha lepas dari pelukan Raka. Kakinya berusaha terlepas dari kaki Raka yang membelitnya. Ajeng juga terus mencubit tangan dan lengan Raka dengan keras. Agar bisa lepas dari pelukan pria itu, tapi hasilnya nihil. Kayaknya itu ide bagus. Kalau kamu hamil, kita nggak bakal bisa cerai kan? Raka menyeringai di balik punggung Ajeng. Stres, umat Ajeng pada suaminya itu. Meski dalam hatinya merasa takut kalau Raka benar melakukan apa yang pria itu katakan tadi. Biarin, memang cuma kamu berhasil yang bikin Mas stres kayak gini. Udah ayo tidur sebelum Mas merealisasikan ide brilian Mas tadi. Ajeng langsung kicep, dia tidak lagi membalas ucapan Raka. Untuk malam ini dia terpaksa tidur dalam jeratan Raka. Ajeng tentu takut kalau sampai Raka membuat hamil. Tentu saja dia tidak jadi bercerai dari Raka dan Ajeng tidak mau itu terjadi. Ajeng, sayang, mana celana dalamku? Teriak Raka ketika Ajeng masih berada di kamar mandi. Pria itu sejak tadi mengobrak-abrik lemarinya. Karena tak kunjung menemukan kandang untuk burung kesayangannya itu. Sayang, cek apa sih? Berisik banget. Ajeng langsung menatap Raka dengan tajam. Mana celana dalamku sayang? Mana ku tahu, Ajeng menjawab acuh sambil mengedihkan bahunya. Tega banget kamu sama aku yang. Udah aku bilang berhenti panggil aku kayak gitu. Jijik dengarnya tahu nggak?
Ajeng tetap tidak peduli pada suaminya, yang masih menggunakan handuk saja untuk menutupi tubuhnya dari sebatas pinggang. Ajeng memang sengaja tidak menyiapkan baju untuk Raka. Mulai hari ini dan seterusnya, bukan hanya baju Raka saja yang tidak akan Ajeng siapkan. Tapi yang lainnya juga sama, biar pria itu tahu rasa. Raka mendesah panjang, dia tak bisa lagi mendesak istrinya untuk membantunya mencari baju. Dia kembali mencari ke seluruh penjuru lemarinya untuk menemukan kain pembungkus itu. Dia juga harus memilih bajunya sendiri mulai hari ini. "Kamu kok rapi gitu? Emangnya mau kemana?" tanya Raka pada istrinya sambil memakai bajunya. Pasalnya Ajeng pagi ini tampak berbeda. Biasanya istrinya itu hanya akan menggunakan setelan rumahan biasa. Atau dress simple untuk pakaian sehari-harinya. Tapi saat ini Ajeng mengenakan rok span berwarna krim. Dipadukan dengan kemeja dengan lengan sebatas siku berwarna merah bata. Raka tentu saja mengakui kecantikan istrinya itu. Di usianya yang ke-33, Ajeng justru semakin terlihat awet muda. Wajahnya tak menunjukkan umurnya saat ini. Rambut sebatas punggung yang lebat itu juga membuat daya tarik tersendiri untuk Ajeng. Wajah cantik dengan kulit berwarna kuning langsat, sangat menggambarkan khas wanita Jawa yang mempesona. Tubuhnya yang hanya 160 cm itu, terbentuk begitu indah dengan berat badan ideal. Tidak kurus dan juga tidak gemuk, tapi pas sesuai dengan tinggi badannya. "Bukan urusanmu." "Kok bukan urusan Mas Sihyang, kan Mas ini suamimu." Ajeng melirik Raka dari pantulan cermin di depannya. "Tapi aku gak pernah ngerasa punya suami selama ini," kata pedas Ajeng selalu berhasil menancap di dada Raka. Tak ada lagi Ajeng yang lembut di depannya seperti dulu. Ajeng yang sudah lebih dulu selesai berdandan berjalan keluar kamar. Tanpa menunggu suaminya seperti biasa. "Ajeng, tunggu Mas dong." Raka langsung mengejar Ajeng keluar untuk sarapan padahal dasinya saja belum terpasang dengan benar. Rambutnya juga masih ala kadarnya belum tersisir rapi seperti biasanya. "Sugeng Enjang Bu." Pagi induk. Kedatangan Ajeng ke meja makan bersamaan dengan Sekar dan suaminya, serta Wulan dan Agus. "Sugeng Enjang Sedoyo Mawon. Selamat pagi semuanya," sapa Ajeng pada semuanya. "Iya Nduk," sahut Wulan. "Adit dan Angga mana Mbak?" tanya Ajeng pada Sekar. Angga masih belum boleh turun dari tempat tidur. Jadi Adit yang temenin Angga sarapan di kamar. "Oh, masih bedres ternyata. Ya sudah, nanti abis ini Ajeng ke kamarnya aja mau kasih oleh buat Angga." "Iya, adikmu pasti seneng dapat hadiah dari kamu. Dia pasti bosen di kamar terus beberapa hari ini," sahut Rahayu. "Enggeh Bu, pagi Bu." Kedatangan Raha hanya dibalas lirikan tajam saja dari Rahayu dan yang lainnya. "Ayo sarapan," seperti biasa, Rahayu yang memulai dahulu lalu disusul yang lainnya. Semuanya sudah mengambil makanan kecuali Raka. Dia masih berharap jika Ajeng akan melayaninya seperti biasa. Tapi harapannya pupus ketika Ajeng sudah mulai memakan makanannya.
Mau tak mau Raka mengambil nasinya sendiri dengan perasaan begitu kecewa. Maksudnya Raka kecewa tak dapat perhatian lagi dari Ajeng akibat ulahnya sendiri. Selepas sarapan pagi, Ajeng langsung menuju ke kamar Anga dan Aditya. Tak lupa dia membawa paper bag warna putih dengan tulisan salah satu brand terkenal di dunia ini. Anga, ini Mbak Ajeng, ucap Ajeng dari luar setelah mengetuk pintu. Masuk aja Mbak. Ajeng mendapati Aditya yang sedang menyuapi istrinya. Mbak udah pulang ya, maaf nggak bisa menyambut Mbak Ajeng. Nggak apa-apa, Mbak tahu kondisimu. Mas balikin piringnya ke belakang dulu ya sayang. Titip Anga bentar Mbak. Mas ini, emangnya Anga anak kecil sampai dititipkan sama Mbak Ajeng, sahut Anga malu. Nggak apa-apa, itu tandanya suamimu sayang sama kamu. Tuh sayang, dengerin omongan Mbak Ajeng. Nggak usah malu gitu dong. Aditya malah menggoda istrinya sebelum benar keluar kamar. Gimana keadaan kamu dek? Kandungan kamu gimana? Ajeng mengusap perut Anga. Sebagai seorang istri yang sudah berumah tangga selama 5 tahun, tentunya Ajeng sangat ingin memiliki keturunan. Dia ingin merasakan yang namanya hamil dan melahirkan. Tapi semua itu tidak bisa terwujud karena tidak pernah diberikan kesempatan oleh suaminya. Besok baru mau check up lagi Mbak. Semoga aja udah nggak apa-apa dan bisa aktivitas kayak biasanya lagi. Anga udah bosen di kamar terus. Untung aja ada ibu dan Mas Adit yang selalu nemenin Anga. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi, apa Aditya selalu baik sama kamu dek? Apa dia pernah nyakitin kamu? Nggak pernah Mbak. Mas Adit baik banget sama Anga. Mas Adit selalu menghormati Anga sebagai istrinya. Anga beruntung banget jadi istri Mas Adit. Syukurlah dek, Mbak cuma takut kalau Aditya jadi laki nggak bener. Kalau sampai itu terjadi, kamu bilang aja sama Mbak. Biar Mbak tempeleng dia. Enggak kok Mbak. Mas Adit nggak kayak gitu. Anga sampai takut melihat Ajeng yang seperti sedang kesal. Maaf Mbak nakutin kamu. Mbak cuma nggak mau kamu kayak Mbak yang rumah tangganya berantakan. Maaf Mbak, Anga nggak bermaksud Nggak apa-apa kok dek. Kamu pada udah dengar masalah Mbak dan Mas Raka kan? Doakan aja yang terbaik untuk Mbak ya. Ajeng masih bisa mengumbar senyumnya di depan Anga. Itu pasti Mbak. Anga dan Mas Adit selalu berdoa untuk kebahagiaan Mbak juga. Makasih dek. Oh iya ini Mbak bawakan oleh dari Sydney. Semoga aja kamu suka. Ajeng memberikan paper bag yang dibawanya tadi. Ya Allah, Mbak makasih banyak, tapi ini kan brand mahal Mbak. Kenapa harus mahal? Mahal kalau cuma oleh buat Anga. Anga mendapatkan sebuah tas branded dari kakak iparnya itu. Anga terharu sekaligus merasa sungkan karena harganya yang mahal. Anga dulu juga sering membeli barang dari brand itu sebelum kakaknya bangkrut dan disita semua. Sama dek, anggap aja ini kado pernikahan kalian. Nggak apa-apa kan kalau telat karena adik Sableng itu menyembunyikan pernikahannya. Siapa yang Sableng Mbak? Ups, Mbak keluar dulu ya dek, sebelum ada yang ngamuk. Ajeng buru melarikan diri dari kamar Anga di saat Aditya masuk.
Bisa adiknya itu marah 7 hari 7 malam. Karena dari dulu tidak pernah suka jika si sebut Sableng. Bersambung.